Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Utami, SPDI, guru di MTS Rodotul Mutakin, Jakarta, sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan 2023 Angkatan 3 LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada hari ini, Senin, tanggal 16 Januari 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja di MTS Rodotul Mutakin. Berikut ujian kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Oke, kalian gimana? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ya. Untuk hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran SKI, ya. Bawa semua bukunya enak ya? Oke, ya. Sebelumnya ya akan Ibu ini dulu ya. Hari ini semua sehat? Alhamdulillah. Oke. Coba Ibu minta Alif pimpin dulu doa. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya Ibu absen, lihat kehadiran dulu ya. Kalau yang dipanggil tunjuk tangan ya. Alifia, Jauda, Asih, Bunga, Khairunisa. Coba Ibu tanya ketua kelasnya Alif, hari ini yang tidak hadir berapa orang? Dua orang yang tidak hadir. Siapa? Bunga sama Irwansyah. Payas. Oh, sama Fayas. Oh, teman sendiri. Sama Fayas. Susi tidak hadir, Fayes, kemudian Bunga, dan satunya Fatimah nggak masuk, berarti hanya 16 yang hadir ya. Oke. Coba ya, sebelum masuk ke pembelajaran, bentar, Ibu ingin ngecek dulu ke siapa kalian ya. Tolong nanti ya, rambutnya masih panjang, jangan sampai menutupi mata ya. Kamu nanti nggak bisa konsentrasi melihat pembelajaran ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ingin kalian konsentrasi kan nih nanti dalam pembelajarannya Ibu ya. Coba kalian nanti kalau tepuk pagi 1 kali,
Ya, ini perhatikan, dilihat. Tepuk pagi 1 kali. Nah, tepuk siang 2 kali. Kemudian tepuk sore 3 kali. Oke ya, siap ya? Yuk. Tepuk sore. Ya, masih konsentrasi. Tepuk sore. Tepuk pagi. Nah, konsentrasi. Tepuk siang. 2 kali, jangan lupa. Tepuk pagi, siang, sore. Ya, masih konsentrasi. Alhamdulillah konsentrasi. Sekarang ibu tambahkan, ya. Tepuk malam. Itu karena banyak yang pada tidur, jadi jangan bersuara. Tepuk malam. Awas, jangan sampai. Oh, ya. Awas, berhati-hati. Tepuk malam jangan sampai. Ya. Jadi nggak ada suara. Begini aja, ya. Jangan terlalu begini. Takut kedengeran langsung begini. Jadi harus begini ya. Nadanya ya, perhatikan. Yuk, mulai ya. Ibu ingin tahu nih konsentrasi nggak nih kalian. Tepuk siang. Ayo, tepuk sore. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk malam. Belum konsentrasi. Aduh, yuk. Lagi coba. Tepuk pagi. Tepuk sore. Siang. Siapa tuh? Konsentrasi nah. Biar nanti pembelajarannya kalian memahami apa yang nanti akan dibahas, diulas pada materi yang hari ini, ya. Tepuk sore. Tepuk sore. Awas. Yuk. Sekali lagi coba, ibu ingin tahu nih, berurutan. Nanti ibu acak. Ya. Tepuk pagi. Takbir. Tepuk sore. Tepuk siang. 2 kali ya. Tepuk sore. Tepuk malam. Malam nggak ada suaranya. Aduh. Siap? Oke. Ibu anggap kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini, ya. Sebelumnya akan ibu masih ingat pembelajaran yang minggu kemarin tentang kearifan lokal. Ayo, apa? Coba dilihat bab 4 ya. Siap, bab 4. Kearifan apa? Ya, kearifan lokal dari berbagai nilai-nilai Islam, ya, nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Nah, siap-siap ibu mau bertanya dengan Kesha. Coba ibu mau tanya sama Kesha, ya. Sebutkan sebelum kehadiran Islam, ya, sebelum kehadiran Islam, mayoritas penduduk, ya, mayoritas penduduk Indonesia itu menganut agama apa? Hindu dan Buddha. Ya, menganut agama Hindu dan Buddha. Ya, Rizal, coba. Kamu tahu? Kita juga punya nabi yang terakhir, nabi siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nabi yang terakhir, nabi yang ke-25, ya, itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa, ya, maksud daripada memperingati
Maulid Nabi. Nah, Rizal. Memperingati hari kelahiran Nabi. Ya, Maulid Nabi itu kita kenapa Bu kita selalu mengadakan Maulid Nabi? Ya, yaitu kita harus memperingati kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Makanya diperingatilah setiap tanggal berapa kita harus memperingati hari atau kita memperingati Maulid Nabi, ya. Terus Alif ya, Ibu mau bertanya lagi nih sama Alif, ya. Siap Alif ya? Kamu masih ada yang tahu kalau di berbagai daerah ya ada yang namanya kalau kita mau mengadakan pernikahan ya itu juga masuk ke dalam pembelajaran agama Islam ya, karena memang dulu sebelum Islam masuk ke Indonesia itu ada yang menyampaikan, ada yang menyiarkan ya, yang menyiarkan itu baik dari wali songo ya, ataupun kiai, ataupun ulama-ulama ya, dan bahkan juga dari kalangan-kalangan kerajaan ya. Nah, Ibu mau tanya sama Alif ya, yaitu masuk ke kearifan lokal setiap pernikahan itu berbeda-beda ya di setiap daerah ya, diadakannya berbeda-beda. Ada yang namanya mapaci ya. Nah, itu mapaci itu orang mau menjalankan nikah tapi sebelum ijab kabul dia mengadakan acara yang namanya mapaci. Kira-kira daerah mana itu yang biasa diadakan mapaci? Alif? Bugis. Iya, daerah Bugis. Nah, ya ada di sini yang masuk ke apa namanya suku Bugis, ada nggak? Zola, Zola orang Bugis Zola. Ayahnya? Oh, bapaknya orang Bugis. Kalau mama? Sunda. Oh, mama Sunda, Sunda sama Bugis ya. Terus yang lainnya ada yang satu suku? Ada nggak? Coba tunjuk jari, yang satu suku ada? Nggak ada. Apa Bu? Nopal? Nopal dari mana? Ayahnya nggak apa-apa. Dari Sunda, mamanya? Oh, mamanya Sunda, ayahnya Sunda, mamanya Jawa. Itu juga adat Sunda juga beda, ya, Nopal ya. Berbeda dengan adat Jawa, ya. Kalau adat Jawa biasanya orang mau nikah itu ada yang namanya midadareni. Itu sebelum ijab kabul juga. Tetapi kalau di daerah Bugis namanya mapaci, ya. Kalau di Jawa itu midadareni. Kemudian siraman, ya, ada siraman. Jadi pengantinnya sebelum dinikahkan itu dimandi dulu, nah, ya, namanya siraman. Kemudian sesarahan. Nah, sesarahan itu membawa ya keperluan mempelai perempuan, ya. Yang membawa siapa? Mempelai lelaki, ya, pihak lelaki membawa sesarahan apa aja, yaitu keperluannya untuk pengantin yang perempuan. Contoh misalnya baik itu tas, kosmetik, ya, alat make upnya, kemudian apa namanya sepatu, sendal dan lain sebagainya. Itu untuk keperluan sang mempelai wanita. Itu di Jawa namanya sasarahan, ya. Tuh, ya, oke. Sekarang kita masuk ke pembelajaran mengenai tulusnya ya para penyebar agama Islam di Nusantara, ya. Ini kita masuk ke pembelajaran tentang tulusnya para penyebar agama Islam di Nusantara. Kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Apa tujuan pembelajarannya? Ya. Maksudnya setelah kita pelajari tentang ini, tentang bab yang ke-6, 5 dan 6 ya nak ya. Tujuan pembelajaran setelah pembelajaran peserta didik diharapkan mampu yang pertama menghayati nilai-nilai positif dari perjuangan Wali Songo. Nah,
percaya diri, toleransi, dan santun. Coba Haikal, dibaca Haikal nomor 3-nya. Itu lihat di papan. Apa itu? Kelihatan nggak nomor 3? Nih, apa nggak kelihatan? Itu jelas banget. Ayo yang bisa jawab tunjuk jari. Ya, Fatir. Baca nomor 3-nya. Menganalisis biografi Wali Songo dan perannya dalam mengembangkan Islam. Ya, nomor 4 yang di bawah. Men- Menilai, ayo, Fatir. menilai peran Wali Songo dalam penyebaran agama Menyebarkan agama. Islam di Indonesia dalam bentuk tulisan atau media lain. Ya. Nah, sekarang akan ibu ini ya, ulas. Jadi sebelumnya kamu agak sedikit melihat, kita harus tahu tentang biografi Wali Songo dulu ya nak ya. Oke. Nah, ini 9 nama-nama Wali Songo ya di Indonesia yang telah apa? Ayo. Ini 9 Wali Songo apa ini? Menyebarkan agama Islam. Nah, termasuk sultan, ya, kesultanan, kemudian syekh, ya, ulama-ulama yang terdahulu itu semua berkecimpung dalam bidang agama Islam, ya. Pertumbuhan masyarakat Muslim, ya, kerajaan Majapahit sangat kuat, ya. Jadi dengan perkembangan hubungan pelajaran dan perdagangan yang dilakukan orang-orang Islam yang telah memiliki kekuatan politik serta ekonomi di kerajaan Samudra Pasai dan Malaka. Pengembangan atau penyebaran Islam di tanah Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo atau 9 walina, ya. Berikut adalah daftar dari masing-masing, ya, Wali Songo yang menyebar di Pulau Jawa. Pertama adalah Sunan Gresik, ya. Kemudian Sunan Ampel yang kedua. Ketiga Sunan Bonang. Yang keempat Sunan Giri. Dan yang kelima adalah Sunan Derajat. Yang keenam Sunan Gunung Jati. Ketujuh Sunan Kudus. 8 Sunan Kalijaga. Dan yang ke-9 adalah terakhir Sunan Muria. Nah, kita lihat Sunan Gresik. Nah, ini lihat Sunan Gresik atau apa itu? Maulana Malik Ibrahim, ya. Kamu baru melihat di gambar ya, artinya belum tahu sosok aslinya, ya. Beliau itu sangat luhur, ya, artinya ya. Kemudian sabar, ya. Walaupun kelihatan agak seram ya mukanya ya, tapi beliau memang sangat-sangat ingin sekali ke daerah-daerah yang Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim merupakan wali tertua di antara Wali Songo yang menyiarkan agama Islam di Jawa Timur, sehingga terkenal dengan nama Sunan Gresik, ya. Nanti kalian siapkan, Ibu sudah nyiapin untuk mengetahui biografi daripada Sunan. Terserah nanti mau dipilih Sunan yang mana ya. Nah, beliau ya menyiarkan agama Islam di Jawa Timur sehingga terkenal dengan nama Sunan Gresik. Ya, itu asal mulanya ya. Kemudian ya, dengan mendirikan masjid dan pesantren ya. Beliau mendirikan masjid dan pesantren. Nah, tempat mengajarnya pun ya sangat-sangat sederhana ya. Penduduk ini ya, itu semua itu menurut agama Islam berkat jasa beliau. Kemudian beliau wafat pada tahun 1419 Masehi ya, atau 882 Hijriah dan dimakamkan di 8
Maulana Gresik. Kita lanjut. Ini Sunan apa? Sunan Ampel ya, Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel nama aslinya adalah Raden Rahmat. Lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat 1481 Masehi serta dimakamkan di Desa Ampel, Surabaya. Ya, dia menikah dengan Nyi Ageng Manila dan dikaruniai anak 4 ya, yaitu Maulana Magdum, Ibrahim, Sunan Bonang nih. Jadi Sunan Bonang itu adalah ayahnya adalah Sunan Ampel, Salib, Sunan Derajat dan Sunan hanya 2, Sunan Kudus ya. Sunan Kudus juga termasuk menantunya ya. Nah, itu silsilahnya ya. Kita lanjut. Nah, jasa Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel Delta, dekat Surabaya. Ya, sampai sekarang masih ada ya. Kemudian dia aktif dalam membangun Masjid Agung di daerah Demak. Pada tahun berapa? 1479 Masehi. Ya, beliau juga menobatkan Raden Fata sebagai sultan pertama. Ya. Jadi sebelum ada kesultanan, beliau juga yang sudah membantu ya. Yang ketiga Sunan Bonang. Nah, ini ya Sunan Bonang. Ya. Pelan ya. Oke, Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang nama aslinya adalah Maulana Magdum Ibrahim Putra. Nah, beliau juga putra yang tadi dijelasin ya, putra Sunan Ampel nih. Lahir dan wafat ada nih ya. Semasa hidupnya beliau mempelajari Islam dari ayahnya sendiri yaitu Sunan Ampel. Kemudian Raden Paku merantau. Nah, Sunan Bonang bisa namanya aslinya juga Raden Paku. Merantau di mana? Di Pasai, Samudra Pasai mendalami Islam. Jasa beliau sangat besar dalam menyiarkan agama Islam. Kemudian yang keempat Sunan Giri. Sunan Giri ya. Yang keempat adalah Sunan Giri. Nah, Sunan Giri itu susuhan Inggiri. Nah, Maulana Muhammad Ainul Yakin. Nah, ini Sunan Giri namanya Muhammad Maulana Ainul Yakin, pendiri Kerajaan Giri. Ya, Kedaton yang berkedudukan di Kabupaten Gresik juga, Jawa Timur. Ya, kemudian beliau adalah seorang wali yang sangat besar pengaruhnya di daerah Jawa. Nah, dia juga belajar Islam di pesantren Ampel. Ya, kemudian beliau mengutus para mubalik untuk berdakwah ke daerah Madura. Ya, jadi dia menyuruh orang-orang kiai di situ untuk menyiarkan atau berdakwah ke Madura, Bawean, sampai ke Lombok, Makassar, Ternate, dan Tidore. Jadi Sunan apa ini tadi? Sunan Giri. Yang kelima Sunan Derajat. Paling muda ya, Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Syarifuddin. Ya, bukan dari Sunan Ampel juga. Ya, lihat Patir. Ya, beliau berjasa dalam hal apa Patir? Sunan apa tadi ini? Derajat. Ya, Sunan Derajat. Apa ini? Menyiarkan yang kenceng dong suaranya, nggak usah malu. Kalau teriak aja kenceng. Ayo, menyiarkan agama Islam dan mendidik para santri sebagai calon mubalik. Jadi Sunan Derajat karena dia masih muda ya. Nah, yang keenam Sunan Gunung Jati. Ya, Sunan Gunung Jati lebih dikenal dengan sebutan Syarif Hidayatullah. Dia berjasa dalam menyebarkan Islam di Jawa Barat. Ya. Dia juga mendirikan 20 kerajaan. Ya, coba ada yang pengen seperti itu di antara kalian? Pengen kan? Iya, pengen seperti makanya harus mengikuti jejak daripada Wali Songo ya. Kemudian yang ketujuh Sunan
membangun sebuah masjid yang terkenal ya di daerah Kudus, namanya Masjid Menara Kudus. Ya, dia pun membuat apa namanya semacam buku ya, makanya di penerbitnya juga Sunan Kudus juga ya, Menara Kudus, buku-buku agama, buku-buku tentang sejarah-sejarah agama Islam itu penerbitnya ada juga penerbit dari Sunan Kudus, Menara Kudus ya. Yang kedelapan Sunan Kalijaga. Nah ini juga muda, masih muda, Sunan Kalijaga. Nah Sunan Kalijaga ini nama aslinya adalah Raden Mas Sambit ya. Dia itu wali songo yang terkenal berjiwa besar, toleran dan juga pujangga. Nah dia pinter bersyair, nah pinter merayu ya, membuat syair-syair ya. Maka beliau mubalik yang berdakwah sambil berkelana ya beliau. Kemudian dakwahnya Sunan Kalijaga sering menggunakan kesenian. Nah ini bisa melalui kesenian ya, gamelan, wayang serta lagu-lagu daerah. Beliau wafat pada abad ke-16 dan dimakamkan di desa Kadilangu sebelah timur laut Kota Demak. Nah, ini dari Jawa semua ya nak ya. Kemudian yang terakhir adalah Sunan Muria. Nah, Sunan Muria coba dibaca nih. Doni, baca Doni Sunan Muria. Nama aslinya adalah Kota Kudus ya. Jadi oke, ada 9 wali ya. Ini apa namanya? Selain ke-9 wali itu, Sultan juga penyebar agama Islam ya. Sultan Demak, kemudian Sultan di daerah Yogyakarta ya, sampai sekarang pun masih Yogyakarta itu adalah daerah kesultanan ya. Sultan Hamengkubuwono keberapa. Nanti kalau Hamengkubuwono yang sekarang wafat akan digantikan lagi, ada penerusnya nak ya. Bukan jadi beliau itu di daerah Jogja itu memang pemerintahannya masih pemerintahan kesultanan ya. Kemudian raja-raja ya, dahulu raja-raja juga penyebar agama Islam. Contoh Raja Sriwijaya, Raja Majapahit ya. Memang awalnya yang tadi Ibu tanyakan dengan kalian ya, memang di Indonesia itu awalnya mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Tetapi ya adat istiadatnya sampai sekarang pun masih ada ya. Contoh, masih ada yang menggunakan sesajen. Itu sebetulnya adat orang mana? Orang Hindu ya. Orang Hindu itu masih menggunakan sesajen ya. Kemudian dalam hal pernikahan dan lain sebagainya itu juga masih menggunakan adat istiadat agama Hindu. Tetapi untuk ibadahnya dia adalah ibadah agama Islam ya. Paham ya? Saya pun ngantuk ya. Terus ya. Oke, udah jelas? Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Apa? Bertanya? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan meminta kalian untuk membagi berkelompok, bagi kelompok ya. Ini yang cewek ada berapa jadinya? 5 aja ya? Nah ini yang masuk 16 ya? Oke, berarti dibagi 3 ya, 3 kelompok ya. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Jadi yang kelompok kedua ini 5 orang, gak apa-apa ya. Ini 4 orang, 5 orang juga ya. Oke, Ibu bagi kelompoknya. Dan Ibu minta kalian untuk
biografi ya, membuat biografi Wali Songo. Kamu pilih salah satu, mau Sunan Ampel, mau Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Bonang, silakan ya. Kamu buat biografi ya, para penyebar agama Islam, para sunan, silakan ya. Kamu tulis. Ayo, yang jadi sekretaris siapa, yang jadi pemikir siapa, silakan. Ya, Dituliskan ini. ditulis bikin biografi yang tadi Ibu contohkan. Kayak tadi gitu. Nah, itu yang termasuk biografi seperti itu. Silakan, kalau ini kan hanya sekilas ya, hanya sekilas. Kalau HP ada kan? Ada Bu. Oke, silakan kamu bisa bertanya di Mbak Google, bisa browsing. Ya, Bang, mau tanya nih biografi ini, silakan. Tapi sebelumnya, ya, sebelum kamu melaksanakan atau melakukan diskusi, ya, ingin memberi penjelasan. Ada nih ya. Nah, ini coba perhatikan ke papan tulis dulu. Oh. Mata pelajaran SKI. Kurang jelas ya tulisannya ya nak. Coba lihat ya nak ya. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan sama Ibu. Nah, ini Wali Songo yang tadi sudah itu ini ya, beranggotakan 9 orang ya. Salah satu kan Bu ya. Ya, ya. Boleh salah satu. Biografi, bukan biografi. Kalau biografi apa itu? Apa? Berdasarkan. Biografi. Bio sayangku. Bio. Ini tulisannya kelihatan ya? Nah, itu para wali berperan besar dalam pengembangan pewayangan di Indonesia. Contohnya Sunan Kalijaga tadi dia menyiarkan agama Islam dengan cara melalui kesenian ya, kesenian wayang. Ya. Tuh. Boleh mejanya atau tempat duduk. Nah, biar gampang ngobrolnya. Ayo ya, nggak usah lama-lama ya. Biografi. Salah satu aja nak, salah satu aja.
yang baca ya. Iya, gue yang baca. Ya udah selesai semua ya. Nanti untuk perwakilan presentase atau membaca biografi, Ibu minta perwakilan aja. Tidak usah semuanya ya, tidak usah semuanya. Tapi sebelumnya Ibu ingin memberitahu sama kalian untuk pembelajaran berikutnya ya. Jadi minggu depan ada SKI, pelajaran SKI dari apa lagi? Kamis ya Nak ya? Iya. Nah ini nanti akan Ibu lanjut sama masih pembelajaran tentang tulusnya para penyebar agama Islam di Nusantara. Ini Abdul Rauf ya, nanti dibahas, Ibu jelaskan karya tulisnya juga ada ya. Kemudian Muhammad Arsyad Al-Batari ya, dia juga penyebar agama Islam juga. Nah, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, dia juga sama penyebar agama Islam. Kiai Haji Hasim Ashari ya, dia juga sama penyebar agama Islam ya. Dan mengucapkan terima kasih. Nanti untuk minggu depan ya kita bahas masih dalam bab yang sama. Oke, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 2. Alif, perwakilan aja, silakan.
beliau juga berasal dari wilayah Maghribi Afrika Utara. Beliau adalah wali songo yang paling tua dan beliau menurunkan wali-wali selanjutnya. Tanggung jawabnya yang besar terdapat penyebaran Islam selagi lama dan Billahi amin. Mendorongnya untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa dengan direksi yang tinggi sebagai kelompok penyebaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah dibahas tentang salah satu penyebar agama Islam di Nusantara, yaitu para wali, 9 wali kemudian kalian juga sudah disuruh untuk mendiskusikan, menulis biografi masing-masing para sunan tersebut. Oke. Terima kasih. Sekarang berarti nanti lanjut ke pembelajaran minggu depan ya, hari Senin hari Kamis itu ada SKI ya. Oke, coba Alif untuk berdoa, memiliki doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Fadil